Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Hardianti MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah tentang pendidikan nilai-nilai moralitas dan pendidikan karakter. Baiklah, di sini saya mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat, dan yang kedua, bagaimana solusi problematika pendidikan Islam di era global. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat. Oke, problematika berarti masalah. Di sini saya telah menemukan beberapa problem atau beberapa masalah pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat. Yang pertama, krisis nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem pendidikan modern dan pergeseran nilai-nilai. Ketiga, sistem dan metode pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam Indonesia. Dan yang ketiga, sistem dan metode pendidikan Islam yang seharusnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu krisis nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, di sini yang dimaksud krisis nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat di sini maksudnya yaitu krisis nilai-nilai yang menyangkut suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu baik atau buruk? Apakah perbuatan itu bermoral atau amoral? Apakah sosial atau asosial, dan sebagainya. Di situ yang problem pertama. Problem yang kedua yaitu sistem pendidikan modern dan pergeseran nilai-nilai. Posisi lembaga pendidikan kita saat ini sedang berada dalam arena konflik nilai-nilai yang membawa kepada transisi nilai kehidupan, nilai spiritual maupun moral etik yang amat sensitif terhadap sentuhan-sentuhan nilai hedonistik atau kenikmatan hidup material dari kemajuan iptek. Sekolah dalam posisi seperti ini perlu bersikap dalam pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu membudayakan umat manusia dengan nilai-nilai ideal, sehingga mampu menjadi pondasi moral dan spiritual bagi tegaknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, bahagia rohania dan jasmania. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem dan metode pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam Indonesia. Oke, agama Islam yang ajarannya berorientasi kepada kesejahteraan duniawi ukhrawi sebagai kesinambungan tujuan hidup manusia, meletakkan iman dan takwa kepada Allah sebagai landasan kehidupan umat manusia. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian di segala bidang. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, yaitu sistem dan metode pendidikan Islam yang seharusnya. Nah, strategi pengelolaan sistem Islam seharusnya bertumpu pada antisipasi terhadap timbulnya fenomena kehidupan yang condong ke arah mengutamakan sikap dan perilaku yang pragmatisme dan materialisme serta individualisme. Arah perkembangan yang semakin jauh dalam pendidikan Islam harus dipandang sesuai tantangan yang penuh perjuangan. Karena itu, kita perlu merencanakan kegiatan pendidikan yang strategis pengembangannya. Strategi tersebut diwujudkan dalam program pendidikan seperti konsep Muhammad Abduh, mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan ilmu pengetahuan, atau memberi nafas keimanan dan ketakwaan kepada Allah pada setiap bidang studi pendidikan umum di semua jenjang sekolah dan madrasah kita. Nah, itu pembahasan pertama tentang problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang solusi problem pendidikan Islam di era global.
Nah, pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Nah, di samping itu, pendidikan juga harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Itu adalah pembahasan tentang solusi problem pendidikan Islam di era global. Nah, dari pembahasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat itu meliputi yang pertama, krisis nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem pendidikan modern dan pergeseran nilai-nilai. Yang ketiga, sistem dan metode pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas hidup umat Islam Indonesia. Dan yang keempat, sistem serta metode pendidikan Islam yang seharusnya. Itu problematika pendidikan Islam dalam dinamika masyarakat. Nah, solusi problematika pendidikan Islam di era global ialah salah satunya melakukan perubahan pandangan dan cara penalaran untuk menangkap dan melihat sesuatu, termasuk di dalamnya adalah berpikir dan berpandangan alternatif sehingga mengkaji ide-ide dan rencana kerja yang telah dibuat dari berbagai perspektif guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Nah, itulah materi dari makalah yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.